Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Riri Rengganis dan juga teman-temanku yang berbahagia. Ya, sebelum saya memperkenalkan diri, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak mandi maka tak tuntuang. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Gani, saya dari kelas PFE 2023. Di sini saya akan menyampaikan pidato singkat saya mengenai saya muda dan saya bangga berbahasa Indonesia. Perbaikan kualitas suatu bangsa harus dilakukan, terutama dalam bidang pendidikan. Itu sebabnya saya mengajak rekan-rekan sekalian mahasiswa untuk belajar dengan rajin agar bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, salah satunya di bidang pendidikan. Yang mana yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia masih dibilang di bawah rata-rata, jauh dari negara-negara yang di atas seperti Jepang, Korea, China, dan juga Amerika. Itu sebabnya, marilah kita belajar dengan giat dan tekun agar kita bisa menaikkan derajat bangsa ini. Mana kita ketahui teman-teman sekalian, kita sudah banyak melalui rintangan di dalam pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai saat ini di bidang perkuliahan. Nah, di bidang perkuliahan ini kita sudah banyak menanggung beban. Contohnya seperti tugas-tugas dan yang lain-lain. Itu sebabnya tanggung jawabnya semakin bertambah. Tapi kita tidak boleh menyerah karena itu merupakan suatu proses pendidikan yang harus kita lalui. Itu sebabnya marilah kita tumbuhkan semangat berjuang inovatif, kreatif, dan juga disiplin. Dalam proses pembelajaran ada dua tipe pembelajaran, yaitu pelajaran akademis dan non-akademis. Untuk pelajaran akademis sendiri mencakup pelajaran-pelajaran umum yang sudah kita ketahui seperti mata kuliah, mata pelajaran, dan yang lain-lain. Untuk pembelajaran non-akademis ini sangat luas cakupannya, mulai dari olahraga, organisasi masyarakat, organisasi kampus, sekolah, lingkungan lainnya. Itu merupakan suatu proses pembelajaran non-akademis. Jadi tak hanya belajar akademis, kita juga dapat belajar non-akademis yang dapat meningkatkan soft skill kita, terutama di bidang komunikasi, public speaking, dan juga relasi atau pertemanan atau lingkup persaudaraan dengan teman-teman. Nah, dalam proses belajar mengajar diperlukanlah alat komunikasi, yaitu bahasa Indonesia. Ada juga beberapa daerah yang masih menggunakan bahasa daerahnya itu sendiri, tapi sudah kebanyakan sekolah-sekolah atau lingkungan-lingkungan itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ya hampir kurang lebih 80% proses belajar mengajar di Indonesia sudah menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Oh iya, bahasa Indonesia sendiri diakui sebagai bahasa penting dalam 6 bahasa yang ada di Asia Tenggara dalam proses komunikasi dengan negara lain. Itu sebabnya kita harus bangga berbahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya berbangga dalam berbahasa Indonesia. Jadi saya berasal dari pelosok daerah yang mana saya sering menggunakan bahasa daerah saya sendiri. Ketika saya sampai di Surabaya, budayanya sangat berbeda, terutama di bidang bahasa. Banyak teman-teman sekalian yang menggunakan bahasa Jawa, alhasil saya tidak paham dan saya terkendali dalam bidang komunikasi dengan teman-teman. Akibatnya, saya susah mendapatkan informasi dan juga susah mendapatkan teman. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia itu sendiri menjadi penengah saya dan teman-teman dalam melakukan komunikasi. Jadi saya dan teman-teman saya dapat melakukan komunikasi, interaksi dengan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi ya bahasa Indonesia itu sendiri sangat penting dan perlu dalam bidang komunikasi. Jadi kan yang mana kita ketahui suku di Indonesia itu sangat banyak. Jadi diperlukanlah alat komunikasi yang dapat mempersatukan berbagai macam suku di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi kita harus bangga berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah merupakan bahasa persatuan dalam negara ini. Jadi meskipun teman-teman berasal dari daerah manapun, yang pasti bisa berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan kita semua. Dan juga yang kita harus banggakan dari bahasa Indonesia ini sendiri adalah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan dalam Asia yang merupakan bahasa penting yang harus digunakan dalam 6 jenis bahasa yang harus dihafalkan. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Jadi banyak negara-negara luar yang belajar bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi dengan orang-orang Indonesia. Itu sebabnya bahasa Indonesia itu sendiri sangat penting di kala era saat ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pada umumnya bahasa Indonesia banyak digunakan masyarakat Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari. Contohnya beberapa daerah yang menggunakan bahasa Indonesia adalah Surabaya, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya yang menggunakan bahasa Indonesia. Adapun daerah-daerah pelosok yang masih menggunakan bahasa daerah itu sendiri itu sangat disayangkan, tapi tidak menutup kemungkinan itu merupakan suatu kekayaan adat istiadat dan juga suku di Indonesia. Jadi ya
meskipun kita berbeda dalam bahasa, tetap bahasa persatuan negara kita adalah bahasa Indonesia. Jadi marilah teman-teman jaga bahasa Indonesia, jangan sampai kita terus menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Karena dari sekian banyaknya suku, hanya satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Tak hanya dalam proses komunikasi, bahasa Indonesia digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi dalam proses belajar mengajar itu sendiri diperlukannya alat komunikasi untuk menjelaskan, menerangkan, dan mencontohkan. Itu sebabnya diperlukannya bahasa Indonesia. Nah, jadi meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, agama, dan juga yang lain-lain, tetap bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Jadi ketika saya sampai di Surabaya ini dengan budaya yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, tetapi syukurnya kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang mempermudah saya dan teman-teman saya dalam melakukan komunikasi, terutama saat proses belajar mengajar dengan dosen sekalian. Nah, jadi teman-teman mahasiswa sekalian, bahasa Indonesia itu sendiri sangat penting kita gunakan dalam proses komunikasi dengan orang lain, dikarenakan yang mana kita ketahui di Indonesia itu sangat banyak suku. Jadi ya perlunya bahasa persatuan yang dapat mempersatukan kita semua. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat dipersatukan kembali melalui komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia itu sendiri bisa dibagi menjadi dua tipe bahasa, ada yang bahasa formal dan juga non formal. Umumnya bahasa formal digunakan dalam proses rapat, meeting, ataupun dalam proses acara-acara penting. Sedangkan bahasa Indonesia non formal biasa digunakan ketika kita melakukan diskusi dengan teman-teman, melakukan komunikasi, bercanda, ataupun bermain dengan teman-teman. Nah, itulah bedanya bahasa Indonesia formal dan juga bahasa Indonesia non formal. Jadi seperti itulah bedanya bahasa Indonesia formal dan bahasa Indonesia non formal. Ya teman-teman, biasa menggunakan bahasa Indonesia mana nih? Bahasa Indonesia formal atau non formal? Komen dong. Salah satu kegunaan bahasa Indonesia biasanya digunakan saat proses transaksi. Jadi untuk memudahkan para pedagang bisa berkomunikasi dengan konsumen diperlukan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia bisa digunakan dalam proses perdagangan. Semisal saya sedang berada di mall atau di pasar. Jadi banyak para pedagang itu mempromosikan dagangannya lewat bahasa Indonesia, yang mana dengan menggunakan bahasa Indonesia kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh pedagang itu sendiri, dan mungkin ada beberapa konsumen yang langsung tertarik dengan dagangannya dari hasil dia mendeskripsikan barang dagangannya dengan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi ya kurang lebih seperti itulah pentingnya bahasa Indonesia itu sendiri dalam proses komunikasi di Indonesia. Nah, jadi seperti itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pidato singkat saya tentang saya muda dan saya bangga berbahasa Indonesia. Mungkin ini bisa dibilang pidato yang sangat singkat karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan yang lain. Jadi ya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan kalimat, ada kesalahan yang mungkin bisa menyinggung teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama Firman Gani izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.